apapun yang dikatakan anak, karena tujuannya kan kita mau menangkap pesan, perasaan apa sih yang dia sedang rasakan, jangan langsung kita hakimi. Hai orang tua tanam benih, kita masih ada di video ketiga dari Tanya Tanam Benih soal komunikasi dengan anak. Nah, di video kali ini kita akan melihat aspek lain dari yang namanya komunikasi. Kalau di video-video selanjutnya kan kita melihat komunikasi sebagai seni untuk menyampaikan pesan. Tapi kita perlu ingat bahwa ada sisi lain. Bahwa komunikasi itu adalah juga soal menangkap pesan. Bagaimana kita bisa menangkap pesan dari orang lain. Jadi, prinsip komunikasi yang efektif dengan anak adalah kita harus melihat dan mendengarkan anak supaya kita bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh anak. Seringkali kita perlu diam supaya kita bisa melihat atau mendengar dengan lebih baik. Nah, saya akan jelaskan lebih jauh berdasarkan pertanyaan dari Lemon Mochi. Tulisnya sih hanya begini, sibling rivalry, adik 5 tahun terhadap kakak 9 tahun. Udah itu doang. Ya sebenarnya nggak ada pertanyaan, jadi saya juga sebenarnya kurang jelas apa yang ditanyakan. Jadi saya akan memberikan perspektif yang masih terkait dengan topik komunikasi. Nah, banyak perilaku sibling rivalry sebenarnya adalah cara anak ingin menyatakan apa yang ia rasakan. Jadi, merupakan bentuk ekspresi perasaan tertentu yang dirasakan anak. Bisa kepada siblingnya, saudaranya itu. Misalnya, saya iri sama adik, saya benci sama kakak, saya gitu. Bisa juga perasaan kepada orang tuanya. Saya marah sama mama, saya kecewa sama papa. Atau barangkali tidak ditujukan kepada siapa-siapa, tetapi lebih kepada apa yang dia rasakan pada situasi saat ini. Misalnya, saya bosan, saya kesepian, saya bingung dengan situasi ini. Nah, masalahnya, anak seringkali tidak tahu bagaimana menyampaikan emosi-emosi itu kepada orang tuanya. Sementara emosi itu kan perlu diakui, perlu didengarkan, perlu diterima. Maka yang terjadi adalah anak berperilaku berdasarkan dorongan perasaannya aja. Karena hanya itu yang dia tahu supaya emosinya diakui, didengar, diterima. Gitu. Nah, kalau itu yang terjadi dalam konteks demikian, maka orang tua perlu berkomunikasi dengan anak yang tujuannya bukan untuk menasihati anak atau menegur anak, tapi lebih untuk mencari tahu, ngerti apa yang sedang dia rasakan dan kepada siapa dia merasakan itu. Jadi komunikasinya lebih banyak untuk menangkap pesan, bukan untuk menyampaikan pesan. Nah, karena di pertanyaan tadi saya mengertinya adik usia 5 tahun terhadap kakak yang 9 tahun, maka katakanlah orang tua perlu menangkap pesan dari si adik yang usianya baru 5 tahun. Menangkap pesan mengenai apa sih yang sedang dia rasakan. Anak usia 5 tahun banyak yang sudah pandai ngomong. Nah, kalau memang si adik usia 5 tahun sudah pandai berbicara, maka pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan pendek supaya dia katakanlah membocorkan perasaannya. Misalnya, Dek, diam aja, lagi liatin apa sih? Atau, Dek, kamu di rumah ini paling suka main sama siapa? Kalau main sama kakak seneng nggak? Atau bisa juga begini, Dek, kamu kalau marah mukanya bagaimana? Kalau papa sih begini. Bikin lucu aja gitu ya. Oh, kamu gimana? Terus, biasa kamu marah sama siapa kalau di rumah? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan pancingan. Mulai dari mana saja. Jangan takut salah. Ya, kalaupun nggak kena gitu pertanyaannya, selalu masih ada kesempatan lain untuk melakukannya sampai dapat. Dan ingat, lakukan ini bukan pada saat si adik sedang menunjukkan perilaku agresif gitu. Ya, ke kakak. Misalnya waktu dia lagi acok-acok sama kakaknya. Jangan. Ajak dia ngomong kayak begini saat dia tenang, saat waktu-waktu biasa. Nah, pada saat
dia ngomong, waktu dikasih pertanyaan seperti begitu, perhatikan dua hal. Pertama, perhatikan potongan kalimat tertentu yang menyiratkan muatan perasaan. Misalnya, abis mama selalu nggak ada sih kalau aku bangun. Atau, pengen aku jambak aja rambutnya. Atau, aku pengen main, tapi aku nggak tahu sih main apa. Pernyataan potongan-potongan kalimat seperti itu. Ya, itu kan menyiratkan ada muatan perasaan di situ. Kalau perlu catat pernyataan-pernyataan seperti itu supaya kita nggak lupa. Nah, kedua, ini juga yang dilakukan. Perhatikan bahasa tubuhnya dan mimik mukanya. Karena muatan emosi juga kelihatan dari situ. Ya, kalau anaknya pendiam, ya tidak banyak bicara, maka yang kedua ini, ya memperhatikan bahasa tubuh dan mimik muka itu malah jadi metode yang utama dibandingkan ngomong. Karena kan dia memang nggak banyak ngomong. Karena banyak juga anak balita yang memang nggak sepandai itu bicara. Jadi observasi adalah cara utama untuk mengenali perasaan anak, untuk menangkap pesannya. Nah, kalau seandainya anak kemudian ada ngomongan, celotehan-celotehan, apapun yang dikatakan anak, karena tujuannya kan kita mau menangkap pesan, perasaan apa sih yang dia sedang rasakan, jangan langsung kita hakimi, jangan dikomentari benar atau salah gitu. Langsung begitu dia ngomong, langsung kita bilang, itu nggak boleh. Jangan. Tunjukkan dulu bahwa kita mengerti dan kita menerima, oke. Dan kita masih membuka diri kalau dia mau bercerita lebih banyak. Jadi ya, oke, dulu aja gini. Oke, gitu. Nah, biasanya nih, kalau emosi anak sudah sering kita terima, ya ada kesempatan untuk diterima, diakui, ya dan orang tua juga barangkali mengubah beberapa hal kecil saja dari sikapnya, perilakunya. Biasanya malah perilaku si brain recovery itu hilang sendiri. Ya, kita nggak kasih tahu, nggak boleh, kita juga hilang sendiri. Biasanya begitu, seperti itu. Ya, tapi kalau selama proses memahami si adik itu, dia masih melakukan perilaku agresif gitu ke kakak, ini yang bisa dilakukan. Pada saat dia melakukannya, ya langsung aja angkat aja anaknya, bawa menjauh, sambil mengulangi kalimat singkat. Misalnya, kamu nggak boleh menyakiti orang lain. Itu doang. Kan itu prinsip universal, bukan? Kamu tidak boleh menyakiti orang lain. Kalau kita menceramahi apa yang boleh, apa yang nggak boleh dilakukan pada saat seperti itu, panjang-panjang nggak akan efektif. Jadi, ulangi saja kalimat singkat yang merupakan sebuah prinsip universal yang dia tidak boleh lakukan. Kamu nggak boleh menyakiti orang lain. Kamu nggak boleh menyakiti orang lain. Angkat aja anaknya. Gitu ya. Usia 5 tahun, masih kita kuat kan? Ini juga, perhatikan kapan, di mana, dan pada situasi seperti apa si adik usia 5 tahun ini menunjukkan perilaku-perilaku seperti itu. Terus lakukan beberapa perubahan. Dalam hal kapan, di mana, dan situasinya itu lakukan beberapa perubahan seandainya diperlukan untuk meminimalkan kesempatan anak melakukan perilaku agresifnya itu. Nah, itu yang bisa dilakukan sementara kita memproses, mencoba memahami perasaannya. Nah, jadi dari kasus yang tadi ya, kita melihat bahwa prinsipnya adalah kita melihat dan mendengarkan anak ya, karena komunikasi juga adalah soal menangkap pesan, bukan hanya soal menyampaikan pesan. Nah, dalam kejadian-kejadian seperti tadi, maka sangat perlu untuk kita berkomunikasi dengan anak yang sifatnya adalah justru kita nggak ngomong. Kita melihat dan kita mendengarkan karena kita mau dapetin apa yang sedang terjadi di dalam diri anak. Itu pun juga adalah komunikasi yang efektif dengan anak. Oke, semoga bermanfaat dan membantu para orang tua tanam benih sekalian soal komunikasi yang efektif dengan anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Masih ada ya beberapa pertanyaan yang akan saya jawab berkaitan dengan komunikasi dengan anak. Jangan lupa subscribe channel Tanam Benih di sosial media, di YouTube ya supaya tidak ketinggalan.